Nah, untuk pakannya di sini pakai pakan apa, Pak? Di sini untuk pagi Ya. kami kasih hijauan rumput, rumput segar. Terus yang kalau biasanya sore nanti jam 4:30 kita kasihkan konsentrat. Oh. Habis itu baru silase, Mas Ega. Hmm. Ya air bersih saja, Air setiap rutin, pokoknya diganti air bersih terus untuk minumnya. Jadi pergantian air itu 2 kali. Pagi setelah kita kasih hijauan, habis itu sore sebelum kita kasih konsentrat nanti itu. Oh, gitu. Jadi di saat sudah melahap konsentrat, minumnya sudah ready. Ngoten. Ya. Siap. Berarti ini kasih pakan 3 kali sehari ya? 3 kali. Wih, mantap ini. Menunya beda-beda lagi. Beda-beda. Padahal ya kalau saya sendiri ya sukanya ibarat soto ya soto tok itu nggak bisa, makanya tubuhnya kayak gini, nggak beda dengan yang diternak, Mas. Beda nggak, Pak, pakan yang berbeda-beda itu sama pakan yang misalkan rumput tok setiap hari? Jelas pertumbuhannya. Kalau kita melihat dari timbang pasti jelas berbeda, Mas Ega. Artinya kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh domba ini kita juga harus tahu. Bahwa gitu. Domba juga kayak seperti kita, butuh protein, mineral, kalsium, karbohidrat, dan mungkin komposisi yang mungkin tidak saya sebutkan. Artinya mungkin kandungan-kandungan yang terjadi dalam rumput, istilahnya apa yang ada dalam rumput mungkin kurang begitu maksimal. Kenapa saya kasih tambahan konsentrat, yaitu sebagai starter bahasanya itu, sehingga untuk mencukupi mengkomplit komposisi yang terbatas yang saya miliki. Ada berapa ekor yang ada di sini, Pak? Kurang lebih untuk indukannya ada 46 indukannya. Terus ya total semuanya kurang lebih 87-an, Mas. 87 ekor. Ini mulai dari indukan sampai anakan ya, Pak ya? Sampai anakan. Wih, mantep nih. Gini ini ada nggak sih, Pak, kalau jenis-jenis tertentu yang apa ya ibaratnya pertumbuhannya paling cepat? Kalau dibilang pertumbuhan paling cepat, jelas ada namanya. Kalau saya berbicara ini keterbatasan kemampuan saya ya, artinya yang paling cepat itu ya untuk lokal, artinya crossing Texel. Oh, gitu. Jadi untuk crossing Texel itu cepat sekali pertumbuhannya. Cepat sekali ya. Kalau untuk crossing Sopas itu lebih kepada apa? Ibaratnya postur. Dan mungkin kalau untuk daging, kembali lagi daging, crossing Texel lebih cepat. Gitu. Lebih ke penggemukan ya, Pak ya? Ganti ke penggemukan. Kayak ini aja jenisnya masih lokal ini, Mas. Oh, ini lokal ini, samin kalau bahasanya orang. Tapi kalau kita awam melihatnya, orang bilang crossing anuan ya percaya aja gitu, karena ya situ tadi kita harus menyampaikan sesuai barangnya saja. Oh, gitu ya. Nah, kayak gini-gini ini kan crossing lokal ini. Nah, sedangkan yang kita harus bisa membedakan antara crossing lokal dan crossing Texelnya. Nah, kayak gini-gini ini crossing Texel. Kayak gini. Kita biasanya perawatan itu 3 bulan sekali itu cukur, plus ibaratnya pedicure lah, potong kuku. Ya. Jadi 3 bulan sekali, makanya sebelum dimasukkan ke kandang inti kawin, kita harus gunting kuku biasanya, sama di vitamin. Ada kita berikan beberapa vitamin penunjang, termasuk hormon bagi pejantannya, sama libido, sehingga tidak hanya jantannya aja dikasih jamu, jadi betinanya juga yang mau ditarungkan juga dikasih jamu, sehingga sama dua-duanya bisa fight gitu, bisa tarung. Gitu. Ya. Kalau jamunya itu ngeracik sendiri atau gimana, ya, Pak? Kebetulan dari hasil belajar dan tanya, ya ngeracik sendiri, Mas. Bisa ngeracik sendiri karena apa yang kita bikin itu dari beberapa komposisi kayak bawang putih, jahe, kunir, yang alami-alami gitu aja. Ya. Madu, rempah-rempah ya. Jare wong anuan biasa pon-pon gitu, lebih cepet anget awaknya, katanya sih gitu. Tapi memang betul, Mas, memang yang terjadi memang ya seperti agresi itu ya. Birahinya juga tinggi,
sehingga bisa memberikan daya tarik kepada pejantan dan pejantan pun bisa match gitu. Kalau nggak salah domba ini berarti satu tahun ibaratnya beranak itu 2 kali ya Pak ya? Kalau logikanya ya, kalau Ya. hitung-hitungannya yang saya pelajari dan saya dapati ilmunya, 50 sampai 55 hari itu lahir. 50 sampai 5 bulan. Sorry. 5 bulan 15 hari itu sudah lahir prosesnya. Cuman kan kalau masa kita 1 hari atau 2 hari langsung dikawinkan lagi, tentu ada masa sape. Nah, durasinya itu kalau saya hitung enak-enakan itu hitungannya 1,5 tahun lah 2 kali, jangan 1 tahun. Jadi 2 tahun itu, ya, kalau 2 tahun itu 3 kali lah, lebih optimalnya di sana. Gitu. Jadi kita ngitung gampangnya karena apa? Ya masa kalau kita habis kawin untuk mendapatkan hasil anak yang bagus tentu harus kita melewati namanya masa sape gitu. Sehingga anak ini betul-betul dilepas dan si indukan tadi itu siap ditarungkan lagi. Kalau ada anaknya kan riskan sekali Mas Ega. Jadi bisa terjadi anaknya nanti ketindih atau gimana, sehingga itu yang kurang memaksimalkan. Makanya kenapa lebih baik lepas sapi baru tak kawinkan gitu. Kalau di kandang saya seperti itu. Dan untuk istirahat juga ya Pak ya? Iya betul, karena 10 hari 2 minggu sekali kan pejantannya tak masuk nol lagi setelah tarung gitu. Ini bagi teman-teman yang lihat video ini Pak, mungkin tertarik ya kan pada domba-domba yang ada di sini. Ini kalau ikut kemitraan gitu ada batas atau paket-paketnya nggak Pak? Atau gimana? Sesuai selera, saya kan jasa juga kan. Artinya kebutuhan apa peternak yang mau bermitra itu seperti apa, kita hanya melayani. Adapun nanti dari kesepakatan itu kita sama-sama saling yakin untuk mengambil keputusan, ya monggo gitu. Karena kadang-kadang kemitraan itu kita enyeng-enyengan di bagaimana kan macam-macam lah namanya bermitra itu nggak harus gini, kadang apa ya namanya pelayan, kita ngelayani aja keinginan. Kalau kita mampu seperti keinginan yang mau bermitra ya monggo kita jalani Ya, gitu. berarti nggak ada keterikatan yang baku gitu Nggak ya, ada. Nah, lebih nyantai lah bagi petani-petani ya. Betul Oke. sekali. Nah, itu teman-teman ya. Tapi kebanyakan yang dicari para petani-petani yang pemula itu yang seperti apa, Pak? Rata-rata kebanyakan stor anak. Jadi indukan kalau bisa yang ada isinya Pak, yang harga ekonomis kayak gitu. Nanti anaknya setor, kebanyakan rata-rata di usia lepas sapenya gitu, di usia 4 bulan, sehingga kadang-kadang dikabari untuk kebutuhan macam-macam peternak lah. Artinya ada yang untuk pertaniannya, untuk kebutuhan pendidikan anaknya, terus pokoknya sesuai dengan keadaan yang terjadi gitu, Mas. Pak, di sini ada yang sudah pernah ikut kontes nggak? Kalau untuk kontes belum Ya. belum pernah karena bukan apa ya, saya juga nggak ngerti aturan main kontes itu seperti apa, dan sesekali juga saya dikabari sama teman-teman, ayo tadi cuman ya itu tadi, karena mungkin saya masih perlu banyak belajar sehingga domba yang saya tampilkan betul-betul layak untuk dikonteskan. Itu masih belajar aturan mainnya ya. Betul. Kalau sudah layak dan sudah saya yakin untuk mampu tampil, ya karena gini, kalau kita tampil saja nggak naik podium kan juga rugi Mas. Sangat berharap sekali kepada para senior untuk bisa memberikan masukan. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di kandang pejantannya sama indukan-indukannya ini. Ya besar-besar banget. Kelihatannya beberapa sudah ada yang menunggu isi waktu. ya. Menunggu waktu. Ada contohnya yang, seperti yang mana Pak? Ini tinggal mungkin minggu-minggu ini mungkin. Karena ini. Oh ini kan sudah kelihatan ambingnya. Mungkin ambingnya. Ini ambingnya teman-teman. Ambingnya sudah membengkak dan insya Allah tinggal menunggu hari lagi. Ini ada perawatan khusus nggak Pak? Biasanya kita pisah. Mungkin 2 hari ke depan kita ada kandang untuk birahi untuk melahirkan sini. Oh di sini ya. Biar lebih fokus, lebih aman. Jadi nanti 2 hari lagi kita taruh di sebelah sini, terutama tentang
nutrisi pakan supaya nanti di saat melahirkan bisa lebih maksimal. Oke. Nah, berbicara nutrisi pakan, berarti kayak seperti ini yang bunting Nggih. itu berbeda. Oh, sangat berbeda karena untuk yang bunting besar tentu komposisi pakannya itu kan bisa 2 kali lipat, Mas. Jadi kebutuhan pakannya itu nggak sama seperti yang biasa-biasa, nggih. Karena pertama energi untuk supaya dia mengeluarkan anak yang ada di rahimnya itu biar tenaganya biar bisa maksimal gitu. Biar kuat ya. Nggih. Gini ini pernah nggak Pak waktu lahiran gitu ada gagal? Kalau gagal itu ya karena apa ya? Mungkin gagal dalam artian mati di dalam pernah. Sehingga ada 2 pilihan. Sehingga yang saya lakukan adalah menyelamatkan induknya. Sehingga bisa nggak bisa tak tarik keluar gitu. Dan alhamdulillah Mas Ega 90% hasil anak ini saya ikut membantu prosesnya. Jadi kadang makanya kenapa harus ada kandang khusus sehingga kita bisa memantau gitu, memantau kapan dia sudah mengeluarkan lendir untuk bahasanya itu ketuban ya, sehingga nanti ketuban. Saya bisa lebih memaksimalkan untuk ikut membantu proses kelahiran ya, hitung-hitungannya apa itu namanya, dukun amatiran lah, dukun bayi amatiran gitu. Ya jaga malam tapi ya betul karena ya karena jaraknya dekat ya, sehingga lebih memaksimalkan pengawasan ngoten. Oke, berarti ini pejantannya cuma satu ini, Pak? Pejantannya itu dombos itu. Membuahi semua ini. Ya sebenarnya sih ada banyak karena sudah lahiran nanti tak pindah di sana. Oh ya, dipindah karena sana. Masing-masing itu kan 25 ekor satu pejantan. Untuk yang saya koloni. Sehingga sisanya ini 1 2 3 4 5 10 yang 15 berarti sudah masuk sana. Oke. Siap. Nah, ini teman-teman. Mantap. Wih, ini loh. Pejantannya. Wow. Jok. Ayo. Kalau untuk pejantannya sendiri ada treatment khusus nggak Pak? Kalau pejantannya sendiri ini setiap, makanya kan yang terpenting sering dimandikan, 2 bulan sekali tak kasih libido. Jadi setiap setelah mengawinkan ini kan masa kumpulnya kan biasanya kalau di kandang saya ya memberlakukan 2 kali birahi siklus karena 45 hari gitu. 45 hari baru saya pisah pejantannya, saya treatment sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada tanda-tanda yang birahi lagi berarti di siklus ketiganya belum disetujui sehingga tak masukkan lagi mengkoten. Oh gitu ya. Jadi tidak sampai lahir sampai enggak. Ini hanya keterbatasan kandang mawon sehingga tak kumpulin, makanya kenapa indukannya untuk yang hamil besar sesegera mungkin dipisah. Baik Pak, terima kasih, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Baik, kita doakan semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Ya, sama. Kita doakan juga semoga nanti tambah besar. Amin. Terutama untuk peternak-peternak tetap semangat. Insya Allah beternak itu nyaman, beternak itu nikmat kalau kita betul-betul fokus. Nah, itu saja kuncinya, fokus. Ya itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.